Abdullah Asy'arani, setelah itu aku berserah kepadanya sepenuhnya kepada Allah. Artinya tidak menuntut dan tidak merasa diri ini punya tuntutan. Ya Allah, Engkau yang mengadakan musibah seperti ini, Engkau pula yang menyelesaikan. Habis, serahkan sepenuhnya. Terkadang manusia seperti ini pala, tawakalnya tuh sama dengan mengolok-olok Allah Ta'ala. Terkadang manusia seperti itu. Contoh, kita ini kan misalnya lah mau menyerahkan proposal, minta bantuan dana nih lah, kita tulis di sini, tutup, serahkan kepada ini di kantor misalnya, atau di mana, di PT atau perusahaan apa aja pun, kita serahkan ke sana. Nah, tolonglah proposal ini saya serahkan sepenuhnya kepada sampean. Ya nanti ditunggu ya, kata yang punya perusahaan tadi, manajernya. Tunggu ya, nanti ada kabarnya. Tunggu sebulan, 2 bulan, tidak ada kabar. Kita datangi lagi, Pak, proposal kemarin sudah sampai kepada, kata sampean disuruh menunggu. Iya, masih ada, tapi belum waktunya. Boleh kasih ambil. Nah, itu sama mengolok-olok. Apabila sudah yang nomor 3 ini kita pakai, inilah artinya, ya Allah, Engkau yang mengadakan begini, Engkau pula yang menyelesaikan. Jangan lagi di otak-atik. Nah, itu beratnya inilah, beratnya kalau kita otak-atik lagi, kembali lagi kita berdoa, itu namanya sama mengolok-olok Allah Ta'ala. Nah, ya Allah, Engkau yang mengadakan musibah, Engkau pula yang menyelesaikan. Saya serahkan kepada Engkau. Tunggu aja jawabannya dari Allah. Jangan diotak-otak lagi. Wahai Allah, ini sudah 2 bulan saya mengalami musibah begini, bagaimana ya Allah jawaban Engkau? Itu sama mengolok-olok Allah Ta'ala. Makanya tingkatan yang paling tinggi, yang nomor 3 ini, itu harus kuat hati kita. Bila ada satu permasalahan tidak bisa kita tangani, sudah syariat begini, ikhtiar begini, sudah kita selesaikan, minta pendapat dengan ulama begini, sudah juga ternyata hasilnya tidak ada. Jalan terakhir takwid tadi, berserah sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengadakan ini, Engkau pula yang menyelesaikan. Walaupun misalnya 2 bulan, 3 bulan tidak terselesaikan, berdiam, jangan ditarik kembali. Apa maksud ditarik kembali? Diadukan kembali permohonan kita dahulu. Jangan, itu sama proposal tadi kita serahkan, serah sampean kapan, yang penting saya nanti dipanggil. Ya nanti ku panggil, kata manajernya tadilah. Ternyata setahun tidak dipanggil-panggil, datang lagi, kita ambil proposal tadi, itu sama mengolok-olok manajer. Nah, apalagi sama dengan Allah Ta'ala kita. Makanya berat malah, berat. Tawakal yang nomor 3 ini, tafwid tadi ini paling berat sudah. Cuma ini tingkatan orang yang paling tinggi di sisi Allah. Ini pun pusing. Pengarang kitab ini pun pusing menceritakan, sampai aku dikelilingi perkara besar tadi. Artinya bila kesini kepikiran anak tidak mau menuntut ilmu agama, kata beliau, kepikiran ke dapur begini, ke pasar begini, duduk di atas sejadah begini pula, aku berzikir kepikiran, selalu kepikiran. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengilhamkan kepadaku supaya aku menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kukerjakan demikian. Artinya, ya Allah, Engkau pula yang menghadirkan anak ini kepada saya, Engkau pula yang bisa memelihara. Habis cerita. Nah, Papa Altu, kemudian aku kerjakan demikian. Fa asbaha min tilkal lailah. Jadi pada waktu malam, kata beliau, yutali'u fi ilmi bi nafsihi min ghairi amri. Nah, ternyata pada waktu malam, kata beliau, anakku itu langsung membuka kitab, langsung membacai buku-buku pelajarannya, binafsihi, dengan dirinya sendiri, min ghairi amri, tanpa aku suruh. Nah, jangan tawakal bulat-bulat tadi, adalah tawakal yang bulat-bulat kan terkadang lonjong juga. Artinya ya seperti tadi, ditawakalkan, diambil lagi, diadukan lagi, diserahkan kepada Allah Ta'ala, nanti beberapa bulan diadukan lagi. Itu namanya tawakal lonjong-lonjong. Tahu lonjong lah, bukan tawakal bulat-bulat. Lonjong itu bentuknya seperti panjang tapi bulat. Nah, itu lonjong, bahasa Banjar nih lah. Kalau tawakal bulat-bulat tuh ndak ada sisi. Nah, itu istilah orang dahulu, tawakal tunaklah bulat-bulat, kata beliau. Artinya itu tidak ada sisi.
Bulat tuh ada ndak sisinya? Nggak ada, Pak. Kalau segitiga kan ada sisi ujungnya. Nah, ke atas ke bawah ke bawah. Segi empat sama ujung sini itu ada ujungnya. Tapi kalau sudah bulat, bagaimanapun sampean mencari celahnya tidak ada, terkecuali Allah yang ada di ujung. Nah ya, kalau ini cerita beliau nih lah, anak tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau sholat, misalnya ini anak kita nih tidak mau sholat, sudah disuruh juga, dipukul sudah juga, jangan aku, anak sudah disuruh kan sholat, tidak mau juga sholat, dipukul sudah juga, dimacam-macami sudah tidak mau juga sholat. Aku sekarang ini kulitkan aja sudah, itu takdir Allah Ta'ala. Nah salah, ada jalan tawakal yang terakhir, tetap kita tawakal. Ya Allah, Engkau yang mengadakan ini, Engkau pula yang menyelesaikan, Engkau maha memelihara. Habis cerita. Itulah istilah dalam ilmu tauhid, itu namanya tauhid uluhiyah dan rububiyah. Karena kita bertauhid ini harus dua jalan, tidak mungkin kita itu cuma uluhiyah dan sekadar uluhiyah saja, tetapinya rububiyahnya tidak ada. Arti uluhiyah, tauhid uluhiyah yang kita bicarakan kemarin telah malam Sabtu kah? Nah, artinya kita mengakui keesaan Allah, adalah Allah Ta'ala bersandar kita. Kemudian rububiyah, Allah yang maha mengatur. Jadi tawakal itu di uluhiyah dan rububiyah. Kita serahkan segala sesuatu kepada Allah, itu namanya tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid rububiyah artinya kita mengakui bahwasanya Allah lah yang mengatur. Baru kita masukkan itu kepada tawakal, itu namanya tauhid yang betul, bukan yang semata-mata aku diam aja sudah aja, tawakal aja bulat-bulat ya, dinasihati sudah juga, dimacam-macam sudah aja, tidak mau sholat juga, terserah Allah Ta'ala aja. Nah tidak bisa seperti itu, kita harus tawakal lagi. Ya Allah, Engkau yang mengadakan ini, Engkau pula yang maha memelihara, maka selesaikanlah, maka saya minta selesaikan kepada Engkau. Habis cerita. Nah itu namanya uluhiyah dengan rububiyah. Wa hasalat indahu halawatu ilmi min tilkal lailah. Kemudian timbullah rasa manis di dalam menuntut ilmu agama. Wa sara fahmuhu yarjahu ala fahmi man sabahul bil istiqal bisinin. Nah ini luar biasanya lah. Dan jadilah kepahaman anakku tadi, kata beliau, yarjihu ala fahmi man sabaqahu, lebih menang, artinya lebih dominan ketimbang orang-orang yang lebih dahuluan menuntut ilmu agama bisinina beberapa tahun. Jadi ada anak-anaknya yang teman-temannya yang terdahulu sudah lama menuntut ilmu agama, inilah anaknya Imam Abu Habs Sya'rani ini baru aja menuntut ilmu agama, tapi setelah beliau tawakal sepenuhnya kepada Allah, ternyata Allah Ta'ala beri ilham kepada anak tadi untuk betul-betul bersibuk-sibuk menuntut ilmu agama. Ternyata pemahamannya itu diberikan Allah melebihi ketimbang teman-temannya yang lebih dahuluan menuntut ilmu agama beberapa tahun. Fa'ahrani Allah Ta'ala bitafidi ilaihi minat tu'bi alladhi kuntu bih. Maka Allah Ta'ala menenangkan hatiku, kata beliau, bitafwidi dengan penyerahanku sepenuhnya tadi kepadanya, minat tu'bi daripada kelemahan, alladzi kuntu bih yang pernah terjadi pada diriku, bahwasanya aku ini lemah. Wallahu ta'ala jalhu minal ulamil amilin. Jadi kata beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan anakku ini sebagai ulama yang betul-betul mengamalkan dengan ilmu, bima alimu, dengan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Orang dahulu telah tawakalnya orang dahulu. Itu habis sudah perkara tawakal. Maka kalau kita belum bertawakal, ini masih disinggung Allah Ta'ala sebagai orang yang belum kuat daripada imannya. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kalian wahai umat Muhammad, in kuntum mu'minin, jikalau kamu beriman. Jadi mafhum mukhalafah dalam ilmu ilmu mantik berarti pemahaman sebaliknya, bila orang itu tidak beriman, dia tidak mau bertawakal.
Wa qad sami'tu Syekhana Sayyidi Ali Al-Khawas. Jadi kata Imam Abu Habib Sya'rani, aku pernah mendengar guruku yang bernama Ali Al-Khawas. Nah, ini ada cerita sedikit nih lah. Jadi Syekh Ali Al-Khawas ini guru daripada Syekh Abu Habib Sya'rani, pengarang kitab ini. Jadi dahulu di waktu beliau kuliah, istilah sekarang kuliah inilah belajar duduk inilah. Sekolah belajar yang betul-betul belajar. Nah, yang mengajar pada waktu itu Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas. Beliau termasuk wali besar di zaman itu. Setiap kali beliau mau mengajar, ini Syekh Abu Habib Asy-Sya'rani ini mengatakan, tidak ada bukti orang ini alim. Sama guru seperti itu, coba, luar biasa. Tidak ada bukti beliau ini alim, karena orangnya pendiam. Ali Al-Khawas ini orangnya pendiam. Apa yang dibicarakan beliau sesuai dengan yang ada di kitab. Itu. Jadi pemikiran Abu Habib Sya'rani pada waktu masih menuntut ilmu agama, guruku ini tidak ada bukti orang alim. Masa aku belajar sama beliau? Setiap hari begitu loh, Pak. Bukan mau olok-olok nih lah. Lalu suatu ketika nih lah, Abu Habib Sya'rani ini punya istri yang bernama Zainab. Entah kenapa itulah, bahasa Banjarnya maraju, kalau bahasa Indonesia apa, Pak? Hah? Ngambek kah? Nah, ngambek. Nah. Jadi Zainab istri daripada Imam Abu Habib Sya'rani ini ngambek, Pak, ngambek. Entah apa sebab mengambek. Pokoknya tidak mau masuk rumah kecuali digendong. Jadi berada di luar rumah aja, Pak. Istri Abu Habib Sya'rani ini berada di luar rumah. Pokoknya aku tidak mau masuk rumah terkecuali digendong. Jadi Abu Habib Sya'rani lihat-lihat ke samping rumah. Oh, tidak ada orangnya. Tidak ada orang. Sudah digendongnya istrinya tadi, baru mau masuk rumah. Besok harinya mau belajar kepada Ali Al-Khawas. Tidak ada buktinya, kata beliau. Tiap hari begini, kata-kata Abu Habib Sya'rani, tidak ada buktinya orang ini alim, mengajar di sini. Jadi kata Ali Al-Khawas, wahai laki-laki yang menjadi keledainya Zainab, artinya ditunggang oleh Zainab. Keledai itu kan tunggangan lah, binatang tunggangan. Wahai laki-laki yang menjadi tunggangan atau keledainya Zainab. Jadi kata Abu Habib Sya'rani, ini tahu dari mana beliau? Aku belum pernah bercerita, malam hari itu aku tengok kanan tengok kiri, tidak ada yang melihat, ku gendong istriku, kenapa beliau tahu? Mulai begitu, kata Abu Habib Sya'rani, aku bertobat kepada Allah, minta maaf kepada beliau. Lalu beliau inilah yang mengajarkan aku akan ilmu tasawuf. Nah, sehingga karangan-karangan daripada Imam Abu Habib Sya'rani itu berdasarkan daripada ilmu tasawufnya Ali Al-Khawas. Ini kitab ini nah, termasuk diantaranya. Nah, itu cerita orang-orang dahulu itulah. Ini masih mending, malah masih mending. Kalau kita lihat sejarah seperti ini masih mending. Coba Imam Syafi'i dahulu di waktu belajar kepada Imam Waqi'. Jadi Imam Syafi'i pada waktu kecil belajar kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' menuliskan di papan tulis, nah, satu hadis pemahamannya satu. Satu hadis pemahamannya satu. Tergelitik di hati Imam Syafi'i. Guruku ini. Seandainya guruku ini duduk di sini, aku yang mengajar memahamkan hadis itu, kata Imam Syafi'i, pasti lebih banyak penjelasannya. Imam Syafi'i itu wajar, janganlah kesalahan-kesalahan itu menjadi itibar, menjadi pelajaran. Pulang sekolah Imam Syafi'i pada waktu kecil lah, itu hafalan Quran beliau hilang, hadis-hadis yang dihafal oleh Imam Syafi'i hilang. Syaqautu ilal Waqi', besok harinya aku mengadu kepada Imam Waqi'. Jadi sebelum belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Waqi'. Syaqautu ilal Waqi', kemudian aku mengadukan kepada Imam Waqi'. Masalah hilangnya hafalan. Jadi kata Imam Waqi' menjawab dengan kata-kata hikmah, al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Wahai Syafi'i kecil, wahai Muhammad kecil, ilmu itu adalah cahaya.
Nur. Wa nurullahi la yahdi lil asi. Cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada hati yang ada maksiat. Pikir Imam Syafi'i, apa maksiat hatiku inilah? Kalau maksiat zahir tidak ada, maksiat batinkah ada? Dipikir oleh Imam Syafi'i, oh ternyata ada geritik hati. Seandainya guruku ini duduk di sini, aku berdiri sana menjelaskan hadis ini, niscaya penjelasanku lebih banyak. Minta maaf Imam Syafi'i kepada Imam Waqi. Jadi kata Imam Syafi'i yang cerita beliau sendiri, setelah itu hafalanku kata beliau kembali. Jadi menuntut ilmu itu bukan mengandalkan daripada kecerdasan, ini mengandalkan daripada bersihnya hati kita, adab kita di dalam menuntut ilmu agama. Itu tidak mungkin orang tuh secerdas apa juga pun memang dapat ilmu, cuma berkah daripada ilmu tadi bisa memakai atau menyebarkan ilmu tadi itu tergantung daripada kebersihan hati kita. Karena ilmu itu cahaya, tidak mau masuk kepada hati yang kotor. Nur, kalau lah nur itu sifat Allah di antara 99 nama Allah. Tidak mungkin Allah Ta'ala meletakkan yang namanya sifatnya itu ke dalam hati yang kotor. Kita aja nih lah, misalnya lah ada makanan kesukaan kita, lalu mangkok atau piring itu kotor, mau enggak kita letakkan di sana? Tidak mau kita akan menyerahkan ke piring yang kotor, mangkok yang kotor. Nah sama apalagi Allah Ta'ala, ini ilmu ini adalah sifat Allah, tidak mau dimasukkan Allah Ta'ala kepada hati orang yang menuntut ilmu, yang hatinya itu masih ada sifat sombong, masih tidak mau tawaduk kepada orang, tidak mau. Walaupun dapat juga ilmu tadi, maka ilmu tadi tidak akan bisa dipakai, tidak bisa disebarluaskan, tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya apalagi orang lain. Ini bawa pesaran ini bercerita sendirilah masalah beliau. Jadi guruku, nah ini baru kita sambung. Sami'tu Syekhana Sayyidi Ali Al-Khawas rahmatullah alaih yaqul. Beliau guruku mengata menasihati aku. Masamma anfa'u li auladil ulama'i wassalihin min du'ai lahum bi zahiril ghaibi ma tafidi amrihim ilallahi ta'ala. Tidak ada di sana anfa'u li auladil ulama, yang lebih memberikan manfaat kepada anak-anak orang alim dahulu, anak-anak orang soleh dahulu. Anak itu jadi soleh, anak itu jadi orang alim. Kata beliau, yang lebih memberikan manfaat itu dari apa? Kata beliau, minad du'ai lahum bizahiril ghaibi, dengan sebab mendoakan tanpa yang kita doakan tadi itu hadir di hadapan kita. Bizahiril ghaib itu namanya doa zahir ghaib. Kata guru Abdullah Basyarani Ali Al-Khawas, tidak ada yang lebih memberikan manfaat anak itu bisa menjadi orang alim, menjadi orang soleh, kecuali yang paling banyak memberikan manfaat adalah mendoakan mereka, sedangkan mereka itu tidak mendengar atau hadir di hadapan kita. Contohnya anak kita tidur lah, kita doakan tengah malam, anak kita tidak ada di hadapan kita. Anak kita bepergian, kita doakan. Itu yang lebih bermanfaat, kata beliau. Ma'a tafwidi amrihim ilallah, beserta kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dalilnya di mana? Ulama salaf seperti ini mengatakan, riwayat daripada Safwan bin Abdillah. Ini Safwan nih yang pernah dipitnah berselingkuh kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini Safwan bin Abdillah ceritanya. Beliau pergi ke Syam, mau mendatangi mertua beliau yang bernama Abu Darda. Ini Abu Darda ini luar biasa juga keramatnya beliau nih lah. Di zaman Rasulullah pun sudah ada keramat beliau, cuman orang memandang biasa. Kita bicara Abu Darda dulu lah. Jadi Safwan ini ingin berangkat ke negeri Syam, ingin bertemu dengan mertua beliau yang bernama Abu Darda dan Ummu Darda. Abu Darda ini dahulunya beliau ini
punya pelayan orang munafik. Orang munafik dari bangsa Yahudi. Nah, setiap harinya Abu Darda ini dikasihkan makanan dan minuman yang beracun. Karena tujuan orang munafik, orang-orang musyrik pada waktu itu ingin membunuh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda ini. Karena Abu Darda ini termasuk sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Lalu pelayannya ini tadi lah, yang orang munafik tadi ini ingin membunuh Abu Darda dengan cara pelan-pelan. Jadi makanan Abu Darda, minuman Abu Darda itu dikasihnya racun. Ini pasti hari ini pasti meninggal, pasti mati, pasti mati. Sampai 40 hari tidak mati-mati Abu Darda tadi. Jadi bertanya pelayan tadi, wahai Abu Darda, wahai bos, sampian saya racun setiap hari di makanan dan minuman sampian kok tidak ada keracunan, bahkan tidak ada sakit, bahkan mati pun tidak ada. Apa rahasianya? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak makan hendak minum membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka tidak ada yang bisa memudaratkan dirinya. Nah, itu bacaan. Kalau kita nih mau pindah kampung lah, tidak tahu di sana kampung penyihir, kampung banyak apanya mistisnya. Siapa tahu kita kehausan duduk di warung, ada jablay, dilihatnya kita nih banyak uang, dompet nih tebal nih misalnya nih, aja jablay nih racun nih aja sudah. Supaya terhindar daripada racunnya tadi baca. Jadi bukan sekedar Allahumma barik lana fima razaqtana, baca lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu yang diajarkan Rasulullah, supaya makanan dan minuman itu tidak beracun, walaupun beracun akan dinetralkan Allah. Itu yang kubaca, kata Abu Darda. Nah, jadi Sofwan tadi ingin bertemu dengan mertua beliau di negeri Syam, karena beliau ini mau izin naik haji ceritanya nih, sampai ke sana. Jadi kata mertua Abu Darda, kata mertua Sofwan, yaitu Ummu Darda dan Abu Darda. Pada waktu itu mertua laki-laki beliau tidak ada, yang ada mertua perempuan Ummu Darda. Hal tahujju hadhihi sanah. Nah, apakah kamu wahai menantuku ingin berhaji pada tahun ini? Jadi kata Sofwan, naam, ya tahun ini saya ingin berhaji. Nah, jadi kata Ummu Darda, ud'uni, doakan aku nanti di sana lah, doakan aku nanti di sana. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan, pernah bersabda. Nah, ini Pak dalil pala kalau kita ketemu dengan orang-orang soleh inilah, tolong doanya lah, tolong doanya. Kita kan enggak, bila datang Assalamualaikum, waalaikumsalam begini, datang di mana? Ngomong-ngomong, yalah, dadah, jar. Nah, itu biasanya lah, ilal liqa, ya dadah. Orang yang sunnahnya itu di zaman Rasulullah, tolong doanya lah. Kalau kita ingin berpamitan dengan seseorang, sunnah yang perlu dipakai itu apa? Tolong doanya. Itu, ini ndak. Ingat ya, undangan hari ini. Orang tolong doanya lah, tolong doanya. Nah, tuh kalau memang aswaja seperti itu, walaupun berpisahnya ini cuma sebentar nih lah, kalau ketemu tolong doanya lah, mudah-mudahan. Nah, tolong doanya lah, mudah-mudahan. Nah, jadi mertuanya tadi, wahai Sofwan, tolong doakan aku nanti di Mekah lah, kalau nak haji. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi, doanya orang Islam li akhihi, bagi saudaranya seislam, bizahril ghaibi, tanpa orangnya hadir di hadapan, mustajabatun, itu mustajabah, dikabulkan Allah Ta'ala.